pemilihan umum 2 Mei 1977 di seluruh daerah pemilihan Indonesia telah berjalan dengan tertib, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Maret 1968, Soeharto melangkahkan kakinya masuk ruang pleno Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada hari itu, MPRS menetapkan Soeharto sebagai presiden sampai ada presiden baru, hasil pemilu yang akan digelar bulan Juni 1971. Pada pemilu 1971, Golkar memperoleh kemenangan besar dan menjadi mayoritas tunggal di DPR dan MPR. Sebagai partai pemenang, Golkar berhak mengajukan calonnya sebagai presiden dalam parlemen. Soeharto pun melenggang mulus ke singgasana tertinggi lembaga eksekutif negara. Setelah pemilu, Soeharto berpendapat tak perlu terlalu banyak partai di Indonesia. Pasalnya sebab kuat dari konflik-konflik politik pada masa lalu karena adanya sistem multipartai dan polarisasi ideologi. Lantas dibuatlah serangkaian kebijakan dengan dalih stabilitas politik yang menjadi prasyarat utama pembangunan. Penyederhanaan partai, dari banyak partai, dari 11 partai menjadi 2 partai, kemudian ditambah 1 Golkar tanpa menggunakan kata partai waktu itu. Pada 1973, MPR mengeluarkan ketetapan tentang garis besar haluan negara yang menegaskan mengenai perlunya pengelompokan organisasi peserta pemilu. Artinya parpol-parpol yang dianggap sejenis akan difusikan. Pak Harto bilang soal partai-partai ini kan ribet terus dari zaman Bung Karno, memang ribet terus gitu kan. Nah, lalu apa penataan yang harus dilakukan supaya dia punya kontribusi pada negara gitu. Intinya kira-kira itu. Lalu solusinya Pak Harto sangat Jawa. Nah, dia bilang hidup itu untuk apa? Tujuan hidup itu kan sangkan paraning dumadi. Ujung kehidupan itu keabadian, yaitu masa setelah kita mati, surga. Lalu partai untuk apa banyak-banyak? Satu partai cukup ngurusi tujuan kehidupan ini, termasuk kehidupan politik. Nah, yang ngurus kehidupan setelah mati, ujung dari kehidupan itu, dikumpulkanlah partai-partai Islam menjadi satu partai namanya P3, Partai Persatuan Pembangunan. Nah, lalu yang ngurusi kehidupan itu digabungkanlah partai-partai yang dalam kategori kajian akademik itu namanya partai-partai nasionalis. Itu bergabunglah di situ, kemudian menjadi PDI, PNI, segala macam, menjadi PDI. Golkar sendiri menduduki posisi istimewa sebagai partai yang berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan kelompok lain. Taktik fusi partai ala Orde Baru ini merupakan awal depolitisasi masyarakat Indonesia. Satu partai ngurusi akhirat namanya P3, satu partai ngurusi dunia yang namanya PDI. Nah, karena cukup 2, harus ada yang memastikan supaya partai-partai ini nggak melenceng dan jalannya lurus supaya nggak tersesat belok-belok. Itu namanya Golkar. Sebenarnya gagasan fusi parpol sudah sempat tertuang dalam TAP MPRS tahun 1966.
Kemudian ide fusi parpol juga pernah disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di Kongres PNI pada 11 April 1970 di Semarang. Gagasan tersebut sempat diwacanakan jelang pemilu 1971. Karena memicu pro dan kontra, termasuk penolakan dari Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik, maka rencana penyederhanaan partai-partai politik belum bisa diterapkan di pemilu pertama rezim Orde Baru. Pada tanggal 5 Januari 1973, tokoh-tokoh partai Islam, yaitu Idam Halid, Kiai Haji Maskur dari Nahdlatul Ulama, HMS Mintar Direja dari Parmusi, Anwar Cokro Aminoto dari PSII, dan Rusli Halil dari Perti bersepakat untuk menandatangani deklarasi pembentukan Partai Persatuan Pembangunan. Itu yang kemudian terjadi lagi pada ada ini rahmat tersembunyi. Soeharto memaksakan fusi, tetapi akhirnya umat Islam jadi bersatu. Rois Amnya Mbah Bisri, Presiden partainya Idam Halid, Ketua Umumnya Mintarja, itu dari Parmusi. Jadi semua bersatu, memperkuat partai ini. 5 hari kemudian, 5 partai berhaluan nasionalis, yaitu IPKI, Murba, Partai Katolik, Parkindo, dan PNI bersepakat untuk bergabung membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Muhammad Isnaini dari PNI terpilih sebagai Ketua Umum. Ini kan makin mengkristal ini, di yang fusi ini. Bagaimanapun kan masih terbawa-bawa PNI-nya, masih terbawa-bawa Murbanya, masih terbawa-bawa Parkindonya. Di sini juga begitu, masih terbawa-bawa Al-Wasliyahnya, Syariahnya, Tarbiyahnya, masih terbawa-bawa. Nah, makin mengkristal lah mereka itu di tahun 77. Partai-partai hasil fusi ternyata tidak lantas bisa bebas bergerak begitu saja. Dengan kekuasaannya, Soeharto menyetir P3 dan PDI lewat Direktorat Sospol di TNI AD dan Kementerian Dalam Negeri. Identitas asli partai-partai yang berfusi pun perlahan tergerus, sehingga hanya menyisakan 2 ideologi besar, yakni Partai Islam dan Partai Nasionalis. Fusi yang cepat itu terjadi itu di PDI. PDI itu tidak lagi mempermasalahkan latar belakang partai-partai, terutama dari Parkindo, Katolik, Murba dan sebagainya. Mereka itu betul-betul ya PDI. Jadi yang semula 77 itu sudah tinggal 3, ya kan, berkembang sampai akhirnya pemerintahan Soeharto. Setelah Soeharto jatuh, ini beranak pinak lagi. Bukan 3 lagi. Nah, jejak yang 3 ini masih dirasakan sampai di daerah-daerah, membuat kecemburuan partai yang lain. Ini dapat kantor semua ini. Jadi di Ponegoro itu kantor P3 sama PDI, warisan zaman Soeharto itu. Kemudian Golkar yang di sana, Jalan Anggrek di Tomang sana itu, yang Golkar. Kepemimpinan Soeharto di masa Orde Baru menjadi sangat penting dalam memperkuat posisi Golkar sebagai partai politik peserta pemilu. Selain mengeluarkan kebijakan fusi partai politik, penguasa Orde Baru pun telah menerapkan konsep massa mengambang atau floating mass. Massa mengambang bisa dimaknai sebagai sekelompok orang atau massa yang tidak memiliki ideologi partai politik tertentu. Rakyat di daerah pedesaan dijauhkan dari kegiatan-kegiatan politik, memutuskan hubungan mereka dengan partai politik, kecuali di saat pemilu. Konsep ini hadir untuk memperkuat posisi Golkar di ajang pemilu. Pada mulanya pemerintah hanya mengusulkan agar partai politik dilarang membangun underbow atau organisasi sayap politik. Lantas muncul usul tambahan agar partai politik juga dilarang untuk memiliki cabang atau ranting lebih rendah dari level kecamatan.
Konsep ini sejatinya memandulkan partisipasi politik masyarakat pedesaan. Itu di Banten tuh ada ormas Islam namanya Matlaul Anwar. Matlaul Anwar itu dulu itu salah satu anggota istimewa Masyumi. Terus 97 saya ketemu dengan Ketua Umum Matlaul Anwar, Pak Irsyad Juwaili. Dia mengatakan pesan di depan Jodha Hartono, dia katakan, saya ini keluarga besar Bulan Bintang yang sedang berteduh di bawah pohon beringin. Jadi misalnya PDI mau kampanye sampai ke kabupaten dihalangi. Mau datang ke, katakanlah ke Kabupaten Tangerang, nggak gampang. Harus ada izin, tapi kalau Golkar mudah. Ya kayak gitu-gitu. Terus kemudian pada penusukan ya suka hati mereka. Ya kan? Kemudian orang P3, orang PDI nggak boleh dekat-dekat situ. Mereka lah wah konyol-konyol waktu itu. Artinya itu norak lah, konyol-konyol lah. Aku sendiri yang meliput sebagai wartawan lapangan, kita lihat kasat mata itu. Permainan itu. Mau melawan ada tentara. Periode 1970 hingga 1974 menjadi tahun-tahun ketidakpuasan kalangan cendekiawan dan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah Soeharto. Potensi lahirnya pertentangan besar dari kalangan masyarakat pun tak bisa dihindari. Aksi-aksi mahasiswa dan kerasnya kritikan pers terhadap praktek-praktek penyelewengan seperti korupsi dan modal asing merupakan tantangan bagi Soeharto di awal kekuasaannya. Kekecewaan terus berlanjut sampai meletus kerusuhan di ibu kota yang dikenal dengan peristiwa Malapetaka 15 Januari atau Malari. Aksi yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 ini dilakukan bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka ke Indonesia. Presiden Soeharto dan beberapa menteri bertemu dengan Tanaka serta rombongannya di Istana Negara. Pada saat bersamaan, ribuan orang yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan pelajar SMA turun ke jalan melancarkan protes. Mereka berteriak lantang menentang derasnya investasi Jepang yang masuk ke Indonesia. Waktu itu kan sedang kuat-kuatnya bantuan IGGI untuk Indonesia. Intergovernmental Group on Indonesia. Nah, ada Perdana Menteri Kakue Tanaka datang ke Jakarta, didemo oleh mahasiswa itu sampai ada kerusuhan. Nah, mahasiswa diskenariokan gampang dituding sebagai perusuh. Nah, ini analisanya ya, karena siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah, kita juga dalam kerusuhan seperti itu pasti
luka-luka sosial, luka-luka politik akibat peristiwa. Memilih